Ya, ketemu lagi dengan saya Widya Yodika pada sesi online course pada mata kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola database dengan menggunakan PHP. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Ya, kali ini kita akan membahas tentang database. Jadi ada dua pendekatan untuk mengakses database dengan menggunakan PHP, yaitu yang pertama dengan menggunakan database specific extension yang sudah disiapkan oleh PHP, dan yang kedua kita bisa menggunakan database independent PDO atau PHP Data Object Library. Jadi ada dua pendekatan ini yang akan kita bahas pada materi yang akan saya sampaikan. Ada kelebihan dan kelemahan pada masing-masing pendekatan yang kita bisa gunakan. Untuk penggunaan database specific extension, source code yang kita buat akan mengikat pada satu database tertentu, misalkan MySQL atau SQL Server. Apabila kita ingin memindahkan database kita dari MySQL ke PostgreSQL atau sebaliknya, maka kita harus merubah seluruh source code yang terkait dengan database. Itu kekurangan pada penggunaan database specific library. Jadi gambarnya seperti ini. Dari PHP akan langsung mengakses dengan perintah-perintah tertentu sesuai dengan database yang kita gunakan. Misalkan dengan MySQL Server, maka kita akan gunakan perintah-perintah yang spesifik hanya untuk MySQL driver. Demikian juga dengan database yang lain. Jadi kalau kita ingin menggunakan PostgreSQL, maka source code kita spesifik untuk PostgreSQL. Sebaliknya untuk PDO tidak digunakan fungsi-fungsi spesifik pada database tertentu, tapi ada abstraction layer yang menggambarkan koneksi ke database, sementara PDO yang akan mengkomunikasikan ke database. Jadi gambarnya seperti ini. Dari PHP ini tidak langsung ke database yang dituju, tapi ada abstraction layer di sini, lapisan abstrak yang bisa kita gunakan untuk mewakili database yang kita tuju. Jadi fungsi-fungsi yang kita bangun itu sebenarnya tidak langsung mengakses MySQL atau Postgres atau Oracle, tapi mengakses kelas-kelas abstrak yang ada di PDO. Sehingga apabila kita ingin berpindah ke satu database ke database yang lain dengan menggunakan PDO, ini kita lebih mudah karena kita tidak perlu mengganti seluruh fungsi database yang kita sudah definisikan. Nah, bagaimana juga penggunaan PDO memiliki kelemahan, yaitu lebih lambat daripada native database specific extension. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Untuk PDO, kita perlu mengaktifkan ekstensi PDO pada php.ini. Jadi kita harus menambahkan extension php pdo.dll dan juga extension PHP PDO sesuai dengan database yang kita inginkan. Kalau kita inginkan MySQL, maka kita aktifkan MySQL. Kalau kita inginkan Oracle, maka kita aktifkan PHP PDO Oracle. Kemudian kita buat database connection. Koneksi ke database-nya kita buat. Caranya bagaimana? Itu dengan membuat satu objek baru dari PDO. Kita tinggal membuat new PDO dalam kurung parameternya, yaitu data source name-nya, username, dan password. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengakses database di localhost, maka kita isikan hostnya localhost, db-nya library, ini contoh nama database-nya. Kemudian di sini ada db new PDO data source name. Data source name adalah sebuah string yang menggambarkan, yang berisi koneksi host dan database name-nya. Ya, di sini ada MySQL. Ini artinya kita menggunakan driver MySQL. Jadi abstrak PDO ini akan kita minta untuk berkoneksi ke sebuah DBMS MySQL. Jadi dia akan mengarahkan library ke MySQL.
kemudian ada hostnya dan database name-nya. Kemudian di parameter kedua adalah username dan password. Nah, ini adalah cara untuk mengkoneksikan database MySQL dengan menggunakan PDO. Nah, dari sini kita dapatkan connection yang akan bisa kita gunakan untuk membuat query. Nah, untuk mengkontrol error kita bisa gunakan try catch. Contohnya seperti ini. Jadi mencegah terjadinya error, kita gunakan try catch. Jadi try dalam kurung statement koneksinya di sini seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian catch ini apabila terjadi error, maka apa yang akan dilakukan. Nah, ini kita penting untuk melakukan try catch error exception untuk mencegah PHP itu mendisplay error ke layar. Nah, apabila kita sudah selesai membuat koneksi, baru kita bisa gunakan untuk membuat atau mengeksekusi perintah SQL. Contohnya seperti ini, SQL select bintang from student. Ini adalah query stringnya. Kemudian query string ini akan kita eksekusi dengan menggunakan query db tanda panah query dalam kurung SQL stringnya. Nah, ini adalah cara untuk mengeksekusi query string. Kemudian untuk mendapatkan datanya, kita tinggal looping ke sebuah PDO statement object untuk mendapatkan data. Contohnya seperti ini. Setelah kita mengeksekusi query ya, jadi query string kita eksekusi, kemudian kita looping pada query yang sudah kita eksekusi dengan menggunakan for each query as row. Nah, ini artinya kita mengiterasi. Nah, ini artinya kita melakukan looping terhadap hasil query baris per baris. Kemudian apa yang kita lakukan itu ada di dalam kurung, yaitu kita mengecho row name dan row name. Nah, jadi setiap baris kita bisa dapatkan dari variabel row dari sini. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ada juga cara yang lain untuk mendapatkan data dari query yang sudah kita eksekusi dengan menggunakan fetch atau fetch all ya. Jadi fetch itu mengembalikan satu data saja, sehingga kita harus menggunakan while untuk mengiterasi dari baris pertama sampai selesai. Contohnya seperti ini, SQL select bintang from student, ini kita eksekusi SQL-nya. Kemudian kita lakukan looping dengan menggunakan while. Jadi apabila masih bisa diambil satu baris dan sampai selesai, maka akan dilakukan ada di dalam kurung ini, row 0, row 1, dan row 2, dan seterusnya. Ada dua cara untuk mengambil data dari metode fetch, yaitu dengan menggunakan index array. Jadi kita ambil indeks kolomnya, atau kita juga bisa menggunakan associative array dengan nama kolomnya ya, sesuai dengan nama kolom di tabel di database, atau sesuai dengan indeks atau urutan tabel dalam database. Nah, sedangkan fetch all method ini mereturn atau mengembalikan seluruh data dalam sebuah tabel. Nah, kita harus menggunakan for each. Nah, contohnya seperti ini penggunaannya. Jadi pada saat kita select bintang from student, kemudian kita query rows. Nah, ini artinya kita mengambil semua data, query fetch all. Nah, kita tidak menggunakan while lagi, tapi kita menggunakan for each untuk mengambil data dari fetch all, karena hasil dari fetch all ini adalah seluruh baris yang ada di dalam tabel. Sama, kita juga bisa mendapatkan datanya dengan menggunakan index array atau associative array. Kita bisa menentukan fetch mode-nya. Jadi fetch mode ini adalah cara kita mendapatkan data dalam array. Bisa kita gunakan fetch associative, fetch num, numeric, fetch both. Ini secara default, ini kalau kita tidak definisikan,
mode dalam fetch ini adalah fetch puts. Jadi kita bisa mendapatkan datanya dengan menggunakan numeric index atau asosiatif. Kita bisa juga mengubah data dalam array itu bisa menjadi objek. Kemudian ada metode yang lain yaitu fetch bound, fetch class, dan fetch function. Nah, ini contoh fetch dengan menggunakan fetch num, numeric gitu ya. Jadi kita definisikan dengan menggunakan fetch all dalam kurung PDO.2 dua kali fetch num. Ini artinya kita menentukan mode fetch-nya adalah numeric. Sehingga kita hanya bisa mendapatkan datanya dengan menggunakan indeks array di sini. Kita tidak bisa menggunakan indeks asosiatif atau nama kolomnya. Kita hanya bisa menggunakan indeks numeric. Kemudian apabila kita menggunakan associative array, maka kita gunakan PDO.2 dua kali fetch assoc. Nah, ini akan didapatkan data dalam bentuk associative array saja. Kita tidak bisa menggunakannya dalam bentuk indeks. Kemudian kalau both, kita bisa dapat dua-duanya, indeks dan asosiatif. Sedangkan objek, nah kita tidak mendapatkan datanya dalam bentuk array lagi, tapi kita mendapatkan dalam bentuk object style seperti ini ya. Jadi setiap baris itu akan dikonversi menjadi objek yang kita akses dengan menggunakan tanda panah sesuai dengan kolom name-nya. Nah, kemudian kita bisa juga memetakan atau menempelkan sebuah data terhadap satu variabel dalam kolom indeks. Contohnya seperti ini ya, select bintang from student, kemudian kita eksekusi query-nya, query bind column ya, query bind column di sini 1 terhadap ID, query bind column 2 terhadap name, query bind column 3 terhadap name. Sehingga kita bisa mengakses baris dengan menggunakan nama variabel. Nah, seperti ini ya. Jadi kolom pertama kita ganti menjadi variabel ID, kolom kedua kita ganti menjadi variabel name, kolom ketiga kita ganti menjadi variabel name. Nah, seperti ini ya. Akhirnya kita bisa dapatkan data dalam bentuk variabel seperti ini, echo ID, echo name. Jadi kita juga bisa menempelkan data terhadap kolom name. Jadi contohnya seperti ini. Kolom name-nya kita tempelkan terhadap variabel. Sehingga nanti kita aksesnya tetap menggunakan echo ID, echo name. Jadi kolom name kita tempelkan terhadap variabel name. Nah, kita juga bisa binding data terhadap sebuah variabel dengan menggunakan kolom name dan kolom index. Contohnya seperti ini. Jadi ID kita bind ke ID, kolom index kedua kita bind ke name, kolom name kita bind ke variabel name. Ini bisa seperti ini juga. Nah, kemudian kita juga bisa memetakan data yang kita fetch ke dalam sebuah kelas. Jadi kalau kita punya sebuah kelas student, kemudian kita ingin setiap baris itu langsung dipetakan terhadap kelas tersebut, maka kita bisa gunakan fetch class. Ya, ini jadi pada saat kita for each row as student, kemudian kita bisa dapatkan student ID, student name. Karena ini sudah dipetakan terhadap kelas student. Kita juga bisa memproses ya, mempreproses. Jadi kita juga bisa memproses terlebih dahulu data yang kita dapatkan dari query sebelum ditampilkan. Ya, jadi untuk mempreproses data dari hasil query sebelum ditampilkan, kita bisa menempatkan data tersebut terlebih dahulu di dalam sebuah fungsi. Jadi diolah dulu di sebuah fungsi baru ditampilkan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai sebuah function preprocess,
kemudian parameternya adalah ID, NIM, dan NAME, maka return prosesnya kita menuliskan sesuatu gitu ya. Nah, dengan menggunakan fetch function di sini ya, PDO dua kali fetch function, kemudian function name-nya kita definisikan di sini pre-process, maka setiap kali kita memproses sebuah baris array, ini akan diproses terlebih dahulu di function pre-process, baru ditampilkan ke row. Nah, itu fetch function. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Pada saat kita mengeksekusi SQL update, kita perlu menggunakan metode exec untuk mendapatkan jumlah baris yang terupdate. Maka bisa kita gunakan exec update. Jadi query-nya adalah update student set name Lee, where name sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka pada saat kita exec update, query update ini, nah, kita bisa dapatkan yang dikembalikan dari fungsi exec ini adalah jumlah baris yang terupdate. Demikian juga dengan delete, kita bisa gunakan exec untuk mendapatkan jumlah baris yang terhapus. Demikian juga dengan insert. Exec ini adalah berapa jumlah baris yang terinsert. Kita bisa gunakan exec. Nah, untuk insert itu kita kadang perlu mendapatkan berapa sih ID terakhir yang sudah kita insertkan. Jadi kalau kita memiliki database dengan sebuah primary key adalah auto increment, nah kini kita bisa dapatkan ID terakhir data yang sudah diinsertkan dengan menggunakan last insert ID method. Contohnya seperti ini ya. Insert into student name, kemudian values name-nya 1, 2, 3, 6, name-nya adalah Dennis. Setelah kita exec, kemudian kita dapatkan count inserted row-nya, jadi berapa jumlah yang terinsert. Kemudian kita bisa echo db last insert ID. Ini adalah kita ingin mendapatkan ID terakhir dari data yang sudah kita insert. Jadi kalau misalkan data awalnya seperti ini ya, 789 ID-nya, maka pada saat kita echo last insert ID, kita akan dapatkan angka 10. Nah, apabila kita mengeksekusi multiple SQL statement, jadi ada beberapa baris SQL yang kita eksekusi. Jadi misalkan kita mengeksekusi view, select ya, update, kemudian delete misalkan dalam satu kali atau dalam satu halaman. Nah, ini tidak disarankan kita menggunakan exec karena ini akan menjadikan query eksekusi menjadi lambat. Nah, kita perlu menggunakan prepared statement. Jadi fungsi yang disediakan oleh PDO untuk mengelola beberapa query terlebih dahulu sebelum dieksekusi secara berurutan. Setelah kita memproses query, kita juga harus menutup PDO connection dengan menggunakan close ya, dengan cara dp sama dengan 0 seperti ini ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang prepared statement. Jadi sebuah fungsi yang digunakan untuk mengelola atau mengatur query yang akan kita eksekusi secara bersamaan. Jadi kita perlu untuk memprepare SQL statement yang akan kita eksekusi. Dengan menggunakan prepare statement, maka masing-masing statement akan dikelola terlebih dahulu sebelum dieksekusi secara berurutan oleh PDO. Prepare statement ini juga akan memberikan performa yang lebih baik terhadap eksekusi query, khususnya pada eksekusi query yang lebih dari satu statement. Prepare statement ini bisa digunakan untuk bermacam SQL command seperti select, insert, update, dan delete. Contohnya seperti ini ya. Jadi pada saat kita mempunyai query select bintang from student, maka kita prepare terlebih dahulu dengan menggunakan prepare db prepare select.
dimana select ini adalah query stringnya. Setelah itu prepare, kita execute. Nah, selebihnya sama seperti kita harus melakukan fetch dan lain-lain. Ini sama dengan sebelumnya. Contoh lain pada query insert into student name values 1, 2, 3, 6 dan Dennis. Nah, ini kita prepare terlebih dahulu dengan menggunakan db prepare insert, kemudian baru kita execute. Update juga demikian. Ini contohnya untuk update. Delete juga sama. Nah, kelebihan yang lain dengan menggunakan prepare statement, kita dapat menggunakan parameter. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi pada saat kita melakukan insert, query insert into student name. Nah, ini kita perlu memetakan variabel yang kita punyai terhadap. Nah, contohnya seperti ini ya. Pada saat kita mempunyai query insert into student, di mana parameter inputnya adalah name dan name. Nah, kita bisa memetakan value ke dalam parameter tersebut dengan menggunakan question mark seperti ini. Nah, nanti question mark ini akan kita binding dengan menggunakan prepare bind value 1 kita isikan dengan 1, 2, 3, 4, dan bind value kedua kita isikan dengan submit. Ini artinya sama dengan kita mengisikan 1, 2, 3, 4 ke question mark pertama dan submit terhadap question mark kedua. Baru kita execute. Nah, cara seperti ini akan lebih mudah dalam kita menyusun query yang panjang. Jadi misalkan kita insert terhadap 5 atau lebih parameter table, maka kita bisa gunakan question mark tanpa harus mengconcat query string. Kita juga bisa melakukan execute secara langsung terhadap question mark ini tanpa melakukan binding secara eksplisit, tapi kita bisa gunakan execute kemudian kita isikan array di dalamnya. Nah, array ini akan dipetakan terhadap question mark yang sudah kita definisikan sesuai dengan urutannya. Kita bisa juga gunakan name parameter, yaitu mengganti parameter dengan sebuah string seperti ini. Kita juga bisa melakukan binding secara langsung setelah kita mengeksekusi dengan menggunakan array asosiatif seperti ini. Nah, itu tadi pengenalan bagaimana penggunaan PDO untuk mengelola database. Berikutnya kita bandingkan dengan native extension. Dalam hal ini kita gunakan MySQL dan MySQLi. MySQL dan MySQLi ini adalah salah satu contoh MySQL specific database extension. Nah, MySQL ini sudah deprecated sehingga kita bisa gunakan MySQLi atau PDO MySQL. Nah, kita hanya membahas MySQLi extension ya. MySQLi extension ini support procedural dan object oriented programming style. Jadi bisa kita gunakan secara procedural atau kita bisa gunakan secara object oriented. Bagaimana itu? Ini contohnya. Contoh untuk procedural style, kita gunakan fungsi-fungsi ini secara modular. Jadi kita gunakan fungsi-fungsi MySQLi secara terpisah. Misalkan seperti ini ya. MySQLi connect hanya untuk connect saja ya. Kemudian fungsi-fungsi yang lain kita gunakan secara modular terpisah-pisah. Atau kita bisa juga gunakan object oriented style seperti ini ya. MySQLi, new MySQLi dalam kurung host, user, pass, dan database. Nah, ini kita gunakan secara objek, di mana MySQLi ini bisa kita gunakan menjadi sebuah objek. Nah, cara paling sederhana untuk mengeksekusi sebuah query dengan menggunakan MySQLi adalah MySQLi query select bintang from student. Nah, kemudian untuk mendapatkan number of row-nya kita gunakan query num rows. Nah, seperti ini ya. Ini contoh untuk mengeksekusi sebuah query. Beberapa cara bisa kita gunakan untuk mendapatkan data
Sama sebenarnya seperti PDO, kita bisa gunakan numeric, asosiatif, dan both numeric atau asosiatif untuk melakukan fetch data terhadap array. Kita juga bisa gunakan objek untuk mendapatkan data dengan menggunakan fetch object. Ya, nanti kita coba berikan contohnya di dalam object oriented style ya. Jadi pada saat kita mengeksekusi select bintang from student, maka kita bisa gunakan MySQL fetch array ini untuk mendapatkan data dalam bentuk array, dan stylenya atau modenya adalah MySQL numeric atau index, sehingga kita bisa dapatkan data dengan menggunakan indeks dari kolomnya. Kita juga bisa mendapatkan indeks data dalam bentuk kolomnya. Kita tidak bisa mendapatkan data dengan menggunakan indeks berupa nama kolomnya. Nah, ini adalah contoh untuk mendapatkan data dari hasil eksekusi query. Jadi kalau kita punya query select bintang from student, kita bisa gunakan fetch array. Kemudian modenya kita gunakan MySQL num, sehingga kita hanya dapat menggunakan indeks kolomnya untuk mengakses data. Berikutnya kita bisa juga gunakan associative array dengan cara fetch array, kemudian kita berikan mode MySQL assoc. Nah, di sini kita hanya dapat menggunakan nama kolom untuk mendapatkan datanya. Tidak bisa kita gunakan indeks kolom. Kita juga bisa gunakan MySQL both untuk bisa menggunakan ID indeksnya dan juga associative array nama kolomnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan fetch object untuk mendapatkan data dari hasil eksekusi query dalam bentuk objek. Kita tidak bisa mendapatkan data dalam menggunakan ID kolomnya ataupun nama kolomnya, tapi kita gunakan objek seperti ini ya, satu baris. Kita akses nama kolomnya tapi menggunakan style object. Nah, sedangkan procedural style yang tadi object oriented style, ini procedural style kita gunakan fungsi-fungsi query ini dengan style procedural. Hampir sama dengan object oriented style. Untuk mendapatkan data dalam bentuk array, kita gunakan MySQL fetch array. Kemudian kita juga gunakan mode-nya MySQL num. Untuk MySQL fetch array dengan associative array juga bisa kita gunakan. Kemudian kita juga bisa gunakan MySQL fetch array dengan mode both index dan asosiatif, tapi dengan metode prosedural. Kemudian kita juga bisa gunakan MySQL fetch object ya untuk mendapatkan data dalam bentuk objek, namun tetap menggunakan procedural style. Nah, setelah itu terakhir kita harus menutup database setelah kita gunakan dengan cara MySQL close, atau kalau procedural style MySQL close dalam kurung parameternya berupa koneksinya. Kemudian bagaimana kita mengelola transaksi PL/SQL dalam PHP? Secara default setiap SQL itu akan di-commit secara langsung setelah kita mengeksekusi. Nah, tapi ada beberapa kasus yang dimana kita perlu mengeksekusi beberapa SQL comment, setelah itu baru di-commit. Contohnya pada saat kita mengeksekusi sebuah proses bisnis transfer uang dalam bank. Nah, eksekusi untuk tarik dari sebuah rekening dan simpan ke rekening yang lain ini kan harus berjalan secara bersamaan supaya tidak terjadi selisih. Apa yang ditarik kemudian apa yang ditransfer ini harus berjalan secara bersamaan. Di dalam sebuah transaksi, seluruh SQL comment ini harus dieksekusi secara sukses. Kalau ada salah satu yang gagal, maka harus di rollback seluruhan. Ini contoh transaksi SQL yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Ini contohnya ya. Jadi ada sebuah transaksi dengan kita definisikan dengan menggunakan DP begin transaction di sini. Kemudian kita yang pertama DP update account
kemudian yang kedua exec insert into account, yang ketiga exec delete from transaction. Kemudian baru kita commit secara bersamaan. Apabila terjadi salah satu eksekusi yang gagal, maka harus di rollback keseluruhan. Itu materi yang saya sampaikan terkait dasar pengelolaan database dengan menggunakan PDO dan MySQLi. Nah, semoga bermanfaat dan saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.